Ing enjang ingkang endah menika sesarengan kita badhe gegilut dawuh pangandikanipun Gusti. Firman Tuhan pada pagi hari ini temanya adalah ajar aku mengenalmu. Ada pepatah mengatakan demikian, Bapak Ibu. Tak kenal maka tak sayang. Kula ulangi nggih. Tak kenal maka tak sayang. Jika kita ingin menyayangi seseorang, tentunya kita harus mau mengenal dia. Setuju Bapak Ibu? Leres mekaten nggih? Nggih. Jika kita ingin lebih mengasihi Tuhan, lebih mencintai Tuhan, kita pun harus mau mengenal Tuhan. Mekaten nggih? Jadi Bapak Ibu, kesimpulan pepatah menika, rasa cinta, rasa sayang itu akan tumbuh berawal dari sebuah pengenalan. Ngoten nggih? Ngoten nggih Bapak Ibu? Kula paringi contoh biar Bapak Ibu ngertos apa yang diinginkan Tuhan pagi ini. Dulu saat saya masih muda, saya itu selalu diantar oleh mantan pacar saya. Wonten sing senyum-senyum. Itu kalau ibadah pemuda Bapak Ibu, saya masih ingat itu kalau Sabtu malam Minggu bawa sepeda, saya dengan Bugi, Bugi tak ingatkan dengan memori kita masa dulu ya. Sering kita naik sepeda bareng Bapak Ibu. Aslinya kita berani loh Bapak Ibu. Aslinya kita berani naik sepeda pulang bertiga. Saat itu saya, Bugi dan Mbak Darmi nggih. Mbaknya Pak Sunoto. Nah, aslinya kita berani naik sepeda bareng bertiga malam, 7:30 malam. Tahu-tahu ada cowok-cowok ganteng Bapak Ibu yang rela hati untuk nganter kita. Di antaranya ada Pak Slamet dan Pak Rohmat saat itu. Rela hati Bapak Ibu nganter malam-malam. Nek dianter niku napa ditutke teng wingking? Mboten Bapak Ibu. Naik sepeda bareng ning sisih. Niki lho ning sisih. Nah, ngobrol. Kira-kira maksudnya apa Bapak Ibu? Pak Agung. Maksudnya tidak lain nggih leres Pak Agung. PDKT Bapak Ibu. Pendekatan ya. Berawal dari kenal dulu. Kenal. Saat kita di gereja bareng dilirak-lirik ya, kenal. Saat itu yang ada di hati Pak Rohmat itu Bugi, yang di hati Pak Slamet saya. Ya. Dilirak-lirik Bapak Ibu, di situ akhirnya tumbuh rasa kenal. Ya. Kenal, pengen mengenal lebih dalam lagi. Upayanya ya seperti tadi. Etok-etok diterkenal ya Pak ya Pak Agung.
Itu modus, kata Pak Agung. Nek modus itu berarti etok-etok ya. Cari kesempatan untuk lebih mengenal. Dari pendekatan itu ya, akhirnya tumbuh benih-benih cinta. Dan sampai sekarang Tuhan mengizinkan kita melewati 28 tahun usia pernikahan kami. Itu berkat yang luar biasa dari Tuhan, Bapak. Kita nggak akan mungkin mencintai Tuhan. Kita nggak akan mungkin menyayangi Tuhan tanpa kita mau mengenal Dia. Kalau kita paham Tuhan, kalau kita ngerti sifat karakter Tuhan, kasih-Nya Tuhan, percayalah, di situ kita akan dibuat jatuh cinta. Amin. Kalau kita nggak kenal Tuhan, kita nggak akan mungkin mencintai Tuhan, Bapak Ibu. Baru setelah itu, kalau di hati kita sudah tumbuh cinta yang membara, ya, Tuhan pasti menguatkan kita sampai akhir, Bapak Ibu. Dan harapan kita semua, kelak kita dipertemukan Tuhan untuk menjadi mempelainya Tuhan. Amin. Haleluya. Ini harapan kita semua, Bapak Ibu. Dan mari pagi ini kita belajar mengapa kita perlu mengenal Tuhan. Ada 2 poin, Bapak Ibu, yang dapat kita ambil pagi ini. Mengapa kita perlu mengenal Tuhan? Yang pertama, karena kita butuh belajar kasih yang sejati dari Tuhan. Kasih yang sejati itu kasih yang tulus, ya, Pak Bu. Kasih tanpa pamrih. Kasih yang tidak mengharapkan balasan apapun. Itulah yang mau kita pelajari pagi ini, Bapak Ibu. Dan seharusnya kita sebagai anak-anak Tuhan di tempat ini, kita harus memiliki kasih. Karena apa, Bapak Ibu? Karena kalau hidup kita tanpa kasih, itu sama saja kita memiliki iman yang mati. Karena iman itu tidak kita hidupi di dalam kehidupan kita setiap hari. Di ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga, saya akan ulangi untuk membacakannya. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama seperti gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Jelas Tuhan mengingatkan kita pagi ini, Bapak Ibu. Kalau dengan bahasa saya menerjemahkan demikian. Kalau walaupun kita itu menjadi manusia super, ya. Manusia super, ya. Kenapa dikatakan manusia super?
sekalipun kita itu super pandai. Mengapa kok super pandai? Di sini dikatakan kita bisa bahasa manusia, bahasa seluruh manusia, dan bahasa malaikat. Loh, siapa dari kita yang mengerti bahasa malaikat? Ini artinya saya mengatakan kalau ini adalah manusia yang super pandai. Mungkin dari kita ada beberapa yang mengenal bahasa yang lain selain bahasa Jawa dan bahasa Indonesia. Mungkin yang Titik juga ngerti, paham banget tentang bahasa Inggris. Tapi nyuwun sewu yang Titik ngertos bahasa malaikat. Boten nggih. Ini sesuatu yang luar biasa kalau kita bisa mengenal bahasa malaikat. Ini artinya kita sangat-sangat pandai menurut saya. Dan sekalipun kita itu memiliki kemurahan hati. Mengapa saya katakan kemurahan hati? Kita rela menyerahkan diri kita untuk dibakar. Itu sesuatu kemurahan hati yang luar biasa, Bapak Ibu. Walaupun kita sangat mencintai, mungkin kita mau dibakar, mau Bapak Ibu. Menyerahkan diri kita loh dengan sukarelanya. Silahkan kalau mau dibakar, tentunya kita tidak mau. Itu kita memiliki kemurahan hati yang luar biasa. Dan sekalipun kita memiliki karunia-karunia yang luar biasa yang dari Tuhan, tetapi satu, kita tidak memiliki kasih. Tuhan katakan semuanya itu tidak ada artinya. Semuanya itu tidak ada gunanya. Sebagai contoh Bapak Ibu, di tangan saya ada 2 gelas cantik ya. Ini biasanya isinya kopi kalau di rumah Bapak Ibu. Gelas ini akan coba saya saya bunyikan ya dengan sendok. Dengar suaranya Bapak Ibu? Keras? Ini keras enggak? Tak ulang ya. Ini keras enggak? Yang ini? Apa yang membedakan Bapak Ibu? Kok ngertos? Padahal tak ngeten ke loh. Kita lihat ya. Yang ini penuh dengan pasir, mboten kopi Bapak Ibu. Nah, yang ini penuh. Karena isinya penuh, jadinya tidak terlalu berbunyi. Berbeda kalau yang, sebentar. Berbeda kalau yang kosong. Yang kosong nyaring bunyinya. Bapak Ibu tahu arti peribahasa tong kosong berbunyi nyaring? Tahu artinya? Tahu artinya Bapak Ibu? Napa? Pak Guru, monggo. Artinya apa? Tong kosong itu memang nyaring bunyinya karena nggak ada isinya Bapak Ibu. Berbeda dengan yang penuh. Nah, tong kosong nyaring bunyinya itu artinya orang yang bodoh itu biasanya suka membual. Tahu membual Bapak Ibu? Banyak bicara tapi tidak ada kenyataannya. Pagi ini Tuhan ngasih tahu kita agar kita tidak seperti tong kosong yang nyaring bunyinya. Satu rahasianya, penuhi hidupmu dengan kasih Tuhan.
Jangan dengan pasir, Pak Agung. Dengan kasih Tuhan. Kalau hidup kita penuh dengan kasih, apa yang kita lakukan? Tidak seperti tong kosong yang nyaring bunyinya. Apa yang kita perkatakan, itu selalu kita hidupi, ya. Kita dapat hidup di dalam kasih Tuhan. Kita dapat memiliki arti bagi sesama. Kita dapat memiliki arti bagi Tuhan jika hidup kita penuh dengan kasih Tuhan. Tanpa kasih Tuhan, kita tidak dapat mengasihi sesama. Tanpa kasih Tuhan, kita tidak dapat mengasihi Tuhan. Syaratnya cuma satu, Bapak Ibu. Penuhi hidupmu dengan kasih Tuhan. Bapak Ibu, pertanyaan saya selanjutnya. Dari manakah kita dapat belajar kasih yang sejati? Kasih yang sejati hanya kita dapatkan di dalam pribadi Yesus Kristus Tuhan kita. Hanya dari pribadi Tuhan Yesus kita dapat belajar kasih yang sejati. Lalu kasih itu apa, Bapak Ibu? Kok kita sebagai orang percaya harus memiliki kasih? Karena orang percaya tanpa memiliki kasih itu bukan orang percaya. Mari kita baca di ayat yang keempat sampai ayat yang ketujuh. Yang pertama, kasih itu sabar. Apakah Tuhan Yesus sabar, Bapak Ibu? Sabar? Tuhan Yesus sangat-sangat sabar. Di saat kita meninggalkan Dia, di saat kita memilih untuk berbuat dosa, Tuhan sabar menanti kita. Tuhan sabar menunggu pertobatan kita. Tuhan sangat mengasihi kita dan Dia sangat-sangat sabar. Itu teladan pertama yang diberikan Tuhan bagi kita. Kasih itu sabar. Yang kedua, kasih itu murah hati. Apakah Tuhan murah hati? Sangat, nggih. Sangat murah hati. Apa yang tidak Tuhan berikan bagi anak-anak Tuhan? Bagi orang percaya, semua diberikan Tuhan. Bahkan dirinya, Bapak Ibu, nyawanya diberikan Tuhan untuk kita. Untuk menebus dosa-dosa kita. Tuhan sangat murah hati. Ia tidak pernah memegahkan diri dan tidak sombong. Bapak Ibu, Tuhan itu pemilik segalanya, nggih. Alam semesta ini, dunia ini milik Tuhan, semuanya milik Tuhan, nggih. Tetapi Tuhan berkata, anak manusia tidak memiliki tempat untuk meletakkan kepalanya. Ini artinya Tuhan tidak pernah sombong, Bapak Ibu. Padahal Tuhan pemilik alam semesta ini, Dia mengatakan hal yang seperti itu. Dia tidak pernah memegahkan diri dan tidak sombong. Selanjutnya, Bapak Ibu, Ia tidak melakukan yang tidak sopan. Tuhan mengajari kita untuk hidup sopan.
dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Tuhan tidak pernah mencari keuntungan diri sendiri, Bapak Ibu. Seperti yang saya katakan, tubuhnya saja, hidupnya saja diserahkan untuk penebusan dosa. Dia relakan dirinya untuk penebusan dosa. Ini artinya Tuhan tidak pernah mementingkan dirinya sendiri, tetapi mementingkan keselamatan banyak orang. Ia tidak pemarah, Bapak Ibu. Sekali Tuhan pernah marah. Saat itu bait suci dibuat berdagang. Sarang penyamun. Ini Tuhan memang marah. Tetapi Tuhan marah ada maksudnya, Bapak Ibu. Dia tidak menghendaki bait suci itu diperlakukan orang lain itu semena-mena. Biarlah orang lain itu menganggap bait suci sesuatu yang kudus, Bapak Ibu. Itu yang diinginkan Tuhan. Tuhan tidak memiliki sifat pemarah. Dia sangat sabar, Bapak Ibu. Dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Teladan yang diberikan Tuhan yang luar biasa buat kita. Apakah Tuhan menyimpan kesalahan orang lain? Saat Tuhan dianiaya, disiksa, disalibkan, apakah Tuhan menyimpan kesalahan mereka yang menyalibkan Tuhan? Mboten nggih. Tetapi Tuhan mendoakan mereka. Tuhan memberkati mereka. Tuhan, mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Ampunilah mereka. Ini teladan yang Tuhan berikan yang luar biasa bagi kita, Bapak Ibu. Untuk kita tidak menyimpan kesalahan orang lain. Namun sebaliknya, mari belajar dari kasih Allah. Mau mengampuni kesalahan orang lain. Mendoakan mereka. Bahkan memberkati kehidupan mereka. Kasih yang sejati selanjutnya, Bapak Ibu. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Tuhan sangat sabar untuk menanggung semuanya sampai diakhiri di Golgota, Bapak Ibu. Tuhan sangat-sangat sabar menanggung semua beban penderitaan itu demi mewujudkan cinta kasih-Nya kepada kita. Bapak Ibu, kasih yang sejati tidak kita dapatkan pada orang lain, pada siapapun. Tetapi kasih yang sejati itu hanya dapat kita dapatkan dari Tuhan Yesus. Hanya Tuhan sumber kasih. Untuk itu Bapak Ibu, mengapa kita harus mengenal Dia? Untuk itu mengapa kita harus belajar kasih dari Dia? Karena Dialah pemilik kasih yang sejati itu. Mari Bapak Ibu, jika hidup kita mau dipakai Tuhan, berguna untuk sesama, dipakai Tuhan untuk kemuliaan Tuhan, mari belajar kasih dari Tuhan. Kasih yang sejati itu sumbernya dari Tuhan. Ini poin yang pertama Bapak Ibu. Mengapa kita harus mengenal Tuhan? Karena kita butuh belajar kasih
yang sejati dari Tuhan. Untuk poin yang kedua, Bapak Ibu, mengapa kita harus dan perlu untuk mengenal Tuhan? Karena harapan kita semua, kelak kita dapat bertemu muka dengan Tuhan. Amin. Amin, Kita baca di ayat yang ke-12, Bapak Ibu. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar, tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna seperti aku sendiri dikenal. Ini harapan kita semua, Bapak Ibu. Suatu saat nanti kita dipertemukan dengan Tuhan Yesus. Bertemu muka dengan muka. Menjadi mempelai Tuhan. Ini harapan kita semua, Bapak Ibu. Harapan kita semua, hidup kita berkenan di hati Tuhan. Dan kita dapat bertemu muka dengan Tuhan. Tapi pagi ini Tuhan mengajar kita, Bapak Ibu, untuk menjadi seorang mempelai, ya. Ada syaratnya, Bapak Ibu. Wonten syarate. Mari kita buka di ayat yang ke-11. Kita baca bersama-sama. Pun kepanggih. 1, 2, 3. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Yang dimau Tuhan pagi ini, Bapak Ibu, agar kita layak menjadi mempelai Tuhan, kita harus dewasa. Kita harus dewasa, tidak hanya umurnya saja yang dewasa, ngoten nggih, tidak hanya umurnya, Bapak Ibu. Tetapi yang diinginkan Tuhan, kita dewasa secara iman, ya. Lalu bagaimana agar kita menjadi anak-anak Tuhan yang dewasa? Ciri-ciri anak Tuhan yang dewasa rohani. Yang pertama, dia memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Sudahkah kita memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan, Bapak Ibu? Sudahkah kita memiliki jam-jam doa untuk mencari Tuhan? Ataukah kita sibuk dengan pekerjaan kita setiap hari, Bapak Ibu? Yang bapak mencari nafkah, yang ibu sibuk ngurus rumah tangga, menyiapkan kebutuhan suami, anak-anak, yang anak-anak sibuk sekolah, ya, sibuk bekerja kalau yang sudah bekerja. Apakah kita melupakan Tuhan di tengah kesibukan kita? Pagi ini Tuhan mengingatkan kita. Ciri-ciri orang yang dewasa rohani yang pertama, dia memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Bapak Ibu, kita nggak akan mungkin kenal Tuhan jika kita tidak mau berdoa. Kok ngoten, Bapak Ibu? Karena Tuhan itu hanya bisa ditemui di dalam doa. Lah kalau kita nggak pernah berdoa, mana mungkin kita bisa kenal Tuhan?
Apakah kalau kita berdoa seringnya cuma minta, Bapak Ibu? Apakah kita berdoa, kita cari Tuhan kalau kita sedang dalam masalah? Pagi ini mari introspeksi diri kita. Doa itu perbincangan dengan Allah. Jangan kita berdoa mek nyuwun serasan. Kalau butuh saja kita cari Tuhan nyuwun, ampun ngoten nggih Bapak Ibu. Tetapi kita berdoa berbincang dengan Tuhan. Ada saatnya kita mengutarakan apa yang menjadi isi hati kita. Tapi jangan lupa, di situ berikan waktu untuk Tuhan bicara, Bapak Ibu. Ampun kita mengungkapkan proposal permintaan kita tok. Tetapi kita tidak pernah memberikan waktu untuk Tuhan bicara. Mari pagi ini belajar untuk mengutamakan Tuhan, untuk memperbaiki jam-jam doa kita. Syarat yang kedua untuk kita menjadi dewasa rohani, kita harus bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Karena kalau anak-anak, Bapak Ibu, tidak bisa membedakan niki leres, niki boten saged anak-anak. Tapi Bapak Ibu, kita seringnya itu seperti anak-anak. Nang, ojo rono. Engko nek rono kowe dawah. Sering kita bilang ke anak kita, ojo mrono nang, engko nek kedawah. Tetapi yang dilakukan malah yang salah. Sing dirawehi niku sing dilakoni Bapak Ibu. Yang dilarang malah dilakukan, tetapi yang diinginkan malah tidak dilakukan. Sering dalam hidup kita itu kebalikannya Bapak Ibu. Untuk itu Tuhan mengingatkan kita pagi ini. Belajar membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Tanpa tuntunan Roh Kudus, Bapak Ibu, kita tidak dapat membedakan mana yang benar dan yang salah. Untuk itu kita mohon tuntunan Roh Kudus untuk memampukan kita membedakan yang benar dan yang salah. Syarat ketiga untuk kita menjadi dewasa, kita harus memiliki buah-buah roh, Bapak Ibu. Buah-buah roh ada di dalam Galatia pasal 5 ayat 22 sampai 23. Di situ diantaranya ada yang pertama, kasih. Kita harus menghidupi kasih Tuhan di dalam hidup kita. Setelah kasih, sukacita. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lebutan, dan penguasaan diri. Wonten pinten Bapak Ibu? 9 buah-buah roh yang harus kita hasilkan di dalam kehidupan kita. Kalau kita belum bisa melakukan semuanya, mari belajar satu-satu. Belajar untuk kita bisa menghidupi kasih. Bisa merasakan sukacita damai sejahtera yang dari Tuhan. Dan buah-buah roh yang lain Tuhan inginkan untuk kita hasilkan dari diri kita. Untuk yang keempat, syaratnya kita menjadi dewasa, Bapak Ibu. Fokus hidup kita
untuk membangun kerohanian kita. Berat nggih Bapak Ibu? Kita masih di dunia, tetapi Tuhan menginginkan kita fokus kita. Ampun perkara-perkara dunia, tetapi fokus kita untuk mengejar perkenanan Tuhan, untuk mengejar hadirat Tuhan. Itu yang sulit Bapak Ibu. Seringnya kita mementingkan kepentingan jasmani kita. Tetapi Tuhan pagi ini mengingatkan kita, fokuslah untuk kekekalan. Fokuslah untuk membangun manusia rohani kita semakin berkenan di hati Tuhan. Ini beberapa syarat untuk kita menjadi dewasa rohani. Karena kalau kita nggak dewasa Bapak Ibu, kita nggak mungkin layak menjadi mempelai Tuhan. Ada 2 poin ya, untuk kita perlu belajar mengenal Tuhan. Alasannya yang pertama, kita membutuhkan kasih yang sejati dari Tuhan. Kita butuh kenal Tuhan, sang sumber kasih yang sejati itu. Yang kedua Bapak Ibu, karena kita memiliki harapan besok kita diperkenankan Tuhan untuk bertemu muka dengan Tuhan. Sebagai penutup Bapak Ibu, mumpung masih diberikan kesempatan, mumpung Tuhan masih berkenan ditemui Bapak Ibu, mari cari Tuhan, mari kenali Tuhan lebih dalam lagi, sebelum pada akhirnya Tuhan berkata, pergilah, aku tidak mengenalmu. Jangan sampai ini terjadi pada kita Bapak Ibu. Jangan sampai kita mengaku kenal Tuhan, tetapi Tuhan tidak mengenal kita. Mari Bapak Ibu, mumpung pintu masih terbuka buat kita cari Tuhan, kita dekatkan diri kita kepada Tuhan, untuk kita lebih mengenal Tuhan, untuk kita lebih jatuh cinta pada Tuhan, dan pada akhirnya kita diperkenankan Tuhan untuk bertemu muka dengan Dia. Kita dilayakkan Tuhan untuk menjadi mempelai Tuhan, dan pada akhirnya kita dapat bersama-sama dengan Dia di dalam kerajaan surga. Kiranya sedikit kebenaran firman Tuhan ini menjadi pengingat di dalam hidup kita semuanya.